Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan truk trailer terjadi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi. Truk menabrak tiang komunikasi hingga roboh dan mengakibatkan 11 orang meninggal dunia. Mayoritas korban merupakan anak-anak. Pelan-pelan aja. Kecelakaan di Jalan Sultan Agung, korban lumayan banyak. Korban SD Kota Baru 2 dan 3. Berapa orang? Ini ada 4 nih. Ada berapa? Ada 5. Kalau bisa nyala mundurin dulu, Bang. Pelan-pelan aja. Diduga hilang kendali, sebuah truk trailer menabrak halte di depan sekolah dasar serta tiang komunikasi di Jalan Sultan Agung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat kecelakaan terjadi, halte di depan SD Negeri Kota Baru tengah dipenuhi oleh siswa yang sedang menunggu jemputan sepulang sekolah. Akibatnya banyak anak-anak yang menjadi korban terjepit di bagian bawah truk. Truk baru berhenti setelah menabrak tiang komunikasi hingga tiang itu roboh dan menimpa sejumlah kendaraan lain. Mayoritas korban kecelakaan merupakan anak-anak dan saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, sementara sopir truk sudah diamankan. Korban SD Kota Baru 2. Kalau bisa nyala mundurin dulu, Bang. Pelan-pelan aja. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi kejadian kecelakaan truk trailer, sudah bersama kami rekan Nata Arman di sana. Selamat sore, Nata. Apakah truk saat ini sudah dievakuasi? Baik, Davi, Stefani, dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, tepatnya di depan SDN Kota Baru Bekasi yang merupakan lokasi tempat kejadian insiden kecelakaan maut yang terjadi pada sekitar pukul 10 pagi tadi. Dan bisa Anda saksikan di belakang saya, ini merupakan puing-puing sisa ya tabrakan yang mana kendaraan truk tronton ini menabrak ke beberapa dagangan yang sedang menjajalkan jajalannya di depan sekolah ini, sehingga menyebabkan setidaknya 11 orang meninggal dunia, termasuk keempat anak SD yang sudah dikonfirmasi dari pihak kepolisian. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk proses evakuasi sendiri tadi berlangsung pada pukul 1 dan untuk truk tronton sendiri sudah dievakuasi ke polsek setempat dan juga berserta supir yang memang diduga ini bukan dari kesalahan atau dari remblong, yang melainkan akibat kelalaian dari supir tersebut, karena ketika dilakukan pengecekan dan interogasi dari pihak polisian, ternyata supir tersebut melakukan kesalahan yang mana diduga tidak konsentrasi sehingga menyebabkan kendaraan tersebut tidak bisa dikendalikan. Dan bisa Anda saksikan di sini sebelah kiri saya ini terlihat ada topi yang memang masih bercak darah, dan untuk saat ini situasi di jalanan di depan lokasi kejadian terpantau masih terjadi kemacetan yang bahkan mengekor hingga berkilo-kilometer. Dan untuk total korban luka-luka beserta meninggal dunia setidaknya terdapat 30, yang mana terdiri dari 11 korban meninggal dunia, kemudian juga dari 19 sisanya merupakan korban luka-luka. Dan ini untuk data ini bersifat sementara karena tentunya ini masih diperkirakan masih bisa bertambah karena dari pihak korban sendiri yang luka-luka ini mengalami luka yang cukup serius, dan sehingga saat ini sudah dibawa ke rumah sakit setempat. Dan untuk data korban yang sudah dibawa ke rumah sakit ini di RSUD Bekasi ada 8 orang yang sudah meninggal dunia, kemudian juga di Rumah Sakit Ananda terdapat 3 orang yang sudah meninggal dunia. Dan memang kejadian tersebut berlangsung di titik sebelah kanan saya, yang mana kendaraan kontainer tersebut sudah melaju oleng, kemudian juga membanting setir ke sebelah kiri sehingga menyebabkan tabrakan tak terhindarkan. Dan juga ketika saat itu sedang posisinya banyak sekali seperti ada orang dewasa yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas seperti menunggu, ingin menjemput anaknya pulang sekolah, kemudian juga ada ojek online sedang menunggu pelanggan, dan juga aktivitas jual beli tukang jualan yang berjualan di depan sekolah dasar tersebut. Dan bisa Anda saksikan di sini terlihat jelas ada jok motor yang masih bersisakan darah dari korban yang meninggal dunia. Dan
Untuk itu saya akan langsung bertanya dengan salah satu saksi dari kejadian tersebut yang memang melihat terkait dengan proses evakuasi korban dan juga sekaligus melihat langsung seperti apa terjadinya tabrakan yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia. Halo Mas, dengan siapa namanya? Dengan Alfi. Oke Mas, kalau boleh tahu bisa dijelaskan Mas kronologinya seperti apa tadi? Awalnya tadi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pada saat pergantian jam pelajaran, sepertinya anak-anak SD ada sebuah truk tronton yang dari arah Kranji menuju arah Cakung itu dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang sebenarnya. Tetapi karena di situ anak-anak SD banyak yang sedang istirahat, jajan segala macam, maka dari itu banyak sekali anak-anak SD yang menjadi korban. Gitu. Setelah terjadi tabrakan itu, tidak lama setelah 5 menit kemudian itu, menara BTS yang ada di tabrak itu, yang ada di sebelahnya truk yang ditabrak itu, dia jatuh sampai ke jalanan seberangnya. Jadi menimpa kernet yang ada di sampingnya, tetapi kabar terakhir yang saya dengar supirnya sih selamat, alhamdulillah. Oke, truk sendiri ini Mas dari arah dari Bekasi ke arah keluar ke Jakarta ya? Iya. Oke, itu berarti ketika kondisi saat terjadi kecelakaan itu memang posisinya ramai sekali anak-anak sedang keluar ya? Iya betul. Posisinya di situ tuh saya dapat kabar katanya itu sedang pergantian jam pelajaran yang masuk dari pagi ke jam siang. Maka dari itu banyak anak-anak sekolah yang sedang jajan di luar, seperti itu. Oke, kemudian tadi sempat melihat Mas terkait dengan evakuasi sendiri Mas? Saya sempat melihat karena anak-anak yang ada beberapa 2 orang korban yang ditaruh di depan kantor saya yang jenazahnya mungkin sudah dibawa ke rumah sakit umum Ananda ya. Itu sempat saya langsung melihat depan mata saya, kepala langsung itu ditaruh di depan kantor saya pada saat evakuasi itu. Kenapa? Dan kondisi seperti apa? Dalam kondisinya, aduh, nggak enak Mas diomongin. Terima kasih banyak Mas Alfi atas informasi yang diberikan ya. Pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa memang kejadian tersebut tadi terjadi pada pukul 10 pagi dan memakan sebanyak 11 korban yang meninggal dunia dengan kondisi yang bermacam-macam. Bahkan ada juga yang tadi sempat melihat sampai dengan saat ini masih terlihat ada bekas-bekas darah. Dan juga untuk proses evakuasi dari tiang sendiri tadi dilakukan pada sekitar pukul 2 siang. Kemudian juga untuk truk sendiri dievakuasi ke Polsek pada sekitar pukul 1. Dan untuk saat ini kami kembalikan ke studio. Apakah ada informasi mengenai akan dilaksanakannya olah TKP dalam waktu dekat oleh polisi di sana? Baik, terkait dengan hal tersebut, sampai dengan saat ini kami masih menunggu konfirmasi dengan pihak kepolisian. Dan untuk saat ini kami juga masih terus memfollow up terkait dengan proses identifikasi dan juga proses lainnya. Ya, kembali ke studio. Bisakah Anda tunjukkan kepada kami di mana letak tiang BTS yang rubuh akibat kecelakaan tersebut dan bagaimana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini? Apakah ada petugas yang berjaga di sana? Seperti apa gambarannya? Baik, pemirsa, Davi dan juga pemirsa, memang untuk lokasi di tiang yang berada ini persis di sebelah kanan saya, yang memang menjadi titik lokasi tabrakan tersebut. Dan bisa Anda saksikan di sini juga sudah mulai dibersihkan puing-puing bekas dari sisa-sisa tiang di sebelah kiri saya. Dan terlihat juga ada garis polisi. Dan berdasarkan informasi dari keterangan dari warga, memang di sini berlokasikan ada warga yang berjualan bakso seperti itu, dan memang beberapa korban yang meninggal dunia merupakan penjual makanan yang berjualan di depan SDN ini. Dan untuk situasi pada sore hari ini arus lalu lintas terpantau mengalami kemacetan yang cukup panjang. Dan tadi ketika proses evakuasi juga terlihat ada beberapa pihak seperti pihak kepolisian, pemadam kebakaran, BPBD dan juga beberapa stakeholder lainnya yang turut membantu proses evakuasi kejadian ini. Davi. Ya, Nata, informasi sementara ada 11 korban meninggal dunia. Apakah seluruh korban meninggal di lokasi atau ada korban yang meninggal saat dibawa ke rumah sakit?
Baik Stefan dan juga pemirsa, memang terkait dengan hal tersebut, kami juga belum bisa memastikan apakah berapa jumlah korban meninggal dunia yang ketika dibawa ke rumah sakit atau meninggal di tempat yang jelas. Untuk korban meninggal dunia yang sudah dibawa ke RSUD Bekasi terdapat 8 orang. Kemudian juga untuk di rumah sakit Ananda ada sekitar 3 orang yang meninggal dunia. Stefani. Ya, baik. Terima kasih Nata Arman atas laporan Anda dari lokasi kecelakaan laka truk kontainer. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.